Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang sekarang daring. Seperti biasa, sebelum kita mulai praktikum, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang dibingungkan dari tugas kemarin? Tidak, Kak. Tidak, aman ya semuanya? Oke, kalau ada yang teman-teman belum mengirimkan tugasnya, silakan dikirimkan ya, daripada tidak ada nilainya. Seperti itu. Oke, kemudian sebenarnya teman-teman minggu ini kita masih praktikum luring atau blended sebenarnya, tetapi berhubung banyak teman-teman yang tidak berada di Malang, jadi tidak apa-apa kita praktikumnya daring. Dan daring ini akan kita laksanakan sampai akhir praktikum nanti. Jadi sudah tidak ada lagi praktikum luring ya, seperti itu. Jadi kita fokusnya nanti sampai akhir praktikumnya daring seluruhnya. Nah, nanti bisa jadi saya pakai Zoom seperti ini, dan bisa juga nanti teman-teman saya fokuskan untuk melihat di YouTube saja ya, karena di YouTube juga sudah saya upload beberapa tutorial, utamanya dengan materi kita, seperti itu. Gitu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang bingung terkait materi dan lain sebagainya, silakan dilihat lagi di YouTube. Insya Allah kalau dilihat beberapa kali akan lebih paham teman-teman. Nanti kalau misalkan masih bingung juga, nanti silakan ditanyakan. Boleh di grup, boleh langsung ditanya di komentar di YouTube. Silakan, seperti itu. Oke, sudah jelas terkait dengan praktikum kita selanjutnya. Kemudian teman-teman, meskipun kalian berhalangan hadir, tetapi diharapkan tetap mengisi presensi ya, supaya nanti di pelaporannya kalian tidak kosong atau tidak alfa. Gitu. Jadi nanti ada keterangan sakit atau izin itu boleh. Jadi jangan sampai kosong. Gitu ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan sebelum saya mulai ke materi? Oke, tidak ada? Kalau tidak, oke, kalau tidak ada saya langsung ke materi. Sudah dibaca belum materinya? Belum. Belum. Oke, kita sambil belajar ya. Kurang besar atau gimana? Segini cukup? Cukup. Oke, jadi saya lanjutkan ya materi dulu sebentar teorinya. Nanti teori yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Zul di kelas. Nah, di sini saya hanya skimming saja terkait dengan apa itu pair sample t-test. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita sudah belajar banyak analisis tentang compare mean atau membandingkan. Nah, ini juga sama, akan tetapi peruntukannya berbeda, seperti itu. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang prosedur mean, yaitu mencari rata-rata. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana membandingkan satu angka dengan seluruh variabel atau one sample. Kita juga kemarin sudah belajar. Kemudian kita juga membandingkan data yang sama itu berbeda apa enggak. Kita kemarin sudah di independen juga sudah mempraktekkan, kemudian sudah ada penugasan juga. Nah, ini kita lanjutkan ke materi compare mean, namanya pair sample t-test. Nah, dia ini ya digunakan untuk menguji dua sampel yang berpasangan itu mempunyai rata-rata secara nyata berbeda atau tidak. Maksudnya adalah data yang kita pakai itu harus ada pra dan juga pasca, atau harus ada sebelum dan sesudah. Contoh misalkan di kelas ini seluruhnya totalnya ada 20 mahasiswa misalkan.
Nah, dari 20 mahasiswa tersebut, misalkan saya ingin lihat nilainya sebelum diberikan praktikum statistik atau pengenalan tentang statistik, itu berapa. Jadi sebelum kalian mengenal tentang statistik, itu saya ingin ngecek dulu. Nah, kemudian setelah setelah praktikumnya diberikan, kemudian di akhir saya ngetes lagi. Oh, ternyata setelah diberikan materi tentang statistik di praktikum, nilainya seperti apa. Nah, nilai sebelum dan sesudah tersebut itulah yang dimaksud dengan dua sampel yang berpasangan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu nanti yang kita lihat. Apakah sebelum dan sesudahnya itu ada perbedaan apa tidak. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misal nih, datanya Siti Romlah itu di pretest ada, kemudian di posttest tidak ada, kemudian datanya Afrido Agung di pretestnya tidak ada, di UAS-nya ada. Nah, data yang tidak lengkap seperti itu adalah data yang tidak bisa kita analisis menggunakan pair sample t-test. Seperti itu ya. Jadi datanya harus lengkap di dua variabelnya, baik pra maupun pasca. Seperti itu. Teman-teman bisa difahami ya? Oke. Bisa, Kak. Oke. Nah, nanti kalau di SPSS, nah di sini kita kalau mengeluarkan outputnya masih di bagian compare mean ya, cuma nanti kita pilihnya yang pair sample t-test. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ini ada contoh nih. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah dengan penggantian mesin dapat meningkatkan jumlah produksi barang. Nah, seperti ini, ada barang ya atau nomor barang, misalkan ini ada sampai 17. Berarti ada 17 jenis barang yang diproduksi di sini. Nah, ketika kita memproduksinya dengan mesin lama, total produksinya sebesar ini, 356 untuk barang 1, 365 untuk barang 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita memproduksi dengan mesin baru. Ternyata kalau kita memproduksi dengan mesin baru, untuk barang 1 itu total produksinya 298, untuk barang 2 total produksinya 299 dan seterusnya. Nah, ini yang kita pengen lihat apakah rata-rata produksi dengan mesin lama atau mesin barunya itu memiliki perbedaan atau sama saja. Seperti itu. Jadi gunanya untuk membedakan itu saja. Ya. Kemudian untuk penyelesaiannya nanti kita menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan T hitung dengan T tabel dan juga berdasarkan probabilitas. Seperti itu. Nah, ini saya rasa untuk syarat dan lain sebagainya teman-teman sudah mulai paham. Jadi nanti akan lebih mudah, ya. Kemudian ada kasus seperti ini misalkan. Kasusnya sudah saya share di Google Drive ya. Oke, saya masuk ke sini. Sebentar. Oke. Nah, misalkan saya ada kasus seperti ini. Nah, kasusnya misalkan pandemi COVID-19 membuat seluruh aspek kehidupan masyarakat ikut terdampak. Ya, salah satunya adalah usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, di salah satu kota yaitu kota XYZ ini ternyata menjadi salah satu kota dengan jumlah UKM terbanyak, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan keripik apel. Jadi kota XYZ ini bisa dibilang sentranya pembuatan keripik apel, seperti itu ya. Nah, karena ada pandemi COVID-19 yang membuat seluruh aspek kehidupan ini terdampak. Nah, ada seorang mahasiswa Universitas ABC itu ingin meneliti apakah terdapat perbedaan volume penjualan keripik apel di kota XYZ tersebut sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Seperti itu. Jadi yang ingin dilihat adalah apakah terdapat perbedaan volume penjualan keripik apel di kota XYZ sebelum dan setelah pandemi. Seperti itu ya.
Nah, kemudian sebagai sampelnya, mahasiswa tersebut mengambil 20 sampel UKM untuk dilakukan pengambilan data berupa volume penjualan. Kemudian adapun data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya, ada UKM-nya, totalnya ada 20. Ya, ada 20 UKM. Kemudian data yang diambil adalah volume penjualan sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Ini adalah data-datanya ya, dalam PICIS ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita menggunakan tingkat kesalahan 5%. Oke ya, kita menggunakan tingkat kesalahan 5%. Kalau misalkan mau menggunakan 10% atau 15%, bagaimana? Boleh saja, silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, sekarang kita coba analisis dia ya. Kita coba masukkan data ini ke SPSS seperti itu. Nah, sebentar, saya coba masuk ke SPSS. Nah, seperti ini. Saya sudah menginputkan ya, ada 20 data. Ini sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Ya. Oke, teman-teman yang sekarang daring, silahkan dibuka laptopnya, kemudian kita mau praktek untuk mengeluarkan outputnya. Ya. Sudah belum? Halo, teman-teman daring? Sudah, Kak. Sudah. Oke, nanti silakan diikuti proseduralnya ya. Oke, kalau sudah, teman-teman langkah pertamanya ada yang tahu diklik apa dulu? Diklik apa dulu? Oke, teman-teman, jadi yang pertama kita sama seperti analisis-analisis sebelumnya, kita klik yang bagian analyze dulu. Ya. Silakan diklik analyze. Oke, setelah itu pilih apa? Confirming. Ya, pilih di confirming. Terus? Invite sample to test. Ya, terus per sampel di tesnya. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Sudah muncul di kalian? Sudah, Kak. Sudah, seperti ini ya. Nah, di sini, teman-teman, di sini ada per variabelnya, ya kan? Nah, di sini ada per 1 untuk variabel 1 dan variabel 2. Maksudnya, yang di variabel 1 ini adalah untuk data-data yang perannya atau sebelumnya. Kemudian untuk yang variabel 2 ini adalah untuk data-data yang pasca atau setelah atau sesudah, seperti itu. Jadi, di sini kita pindahkan dulu yang sebelum ke variabel 1. Caranya gimana? Caranya silakan klik di bagian sebelum, kemudian tanda panah ini silakan diklik. Seperti itu. Ya. Nanti di bagian per variabelnya, kursornya akan langsung masuk ke variabel 2. Nah, setelah itu teman-teman silakan klik yang sesudah. Kemudian kita masukkan ke panahnya. Seperti ini. Ya, jadi variabel 1 untuk sebelum, variabel 2 untuk sesudah. Gitu. Oke, silakan dipraktekkan dulu teman-teman. Siti Romlan NIM berapa? 013, Kak. Bunga Sofi 17 ya? Oke. Sudah? Diklik semuanya? Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah seperti ini, teman-teman silahkan langsung klik OK. Ya, nanti dia outputnya akan langsung diarahkan ke output seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Outputnya hanya ada 3. Ada per sampel statistik,
kemudian ada pair sample correlation, dan juga ada pair sample test. Ya, seperti ini. Nanti kita akan bahas yang pair sample testnya. Seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Nah, maknanya untuk yang di pair sample statistik, teman-teman, di sini kan ada mean atau mean-nya kan. Ini adalah menunjukkan nilai rata-rata produksi sebelum pandeminya. Ya, dan sesudah pandemi. Di sini kan ada dua. Ya, berarti kalau ditanya berapa rata-rata produksi keripik apel sebelum pandemi, nah, ternyata rata-rata produksinya 4.355 biji misalkan. Kemudian sesudah pandeminya berapa? Ada 3.762 biji. Kalau ditanya lebih tinggi mana, ya berarti lebih tinggi yang sebelum pandemi. Nah, dari sini kan, oh ada kemungkinan nih, apa namanya, jumlah produksi antara sebelum dan sesudah pandemi berbeda. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Kak. Oke, kemudian di N-nya atau jumlah datanya, ini hanya menunjukkan jumlah datanya berapa, seperti itu. Kemudian untuk standar deviasi dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang di pair sample statistiknya. Kemudian kita yang kedua, ada pair sample correlation. Nah, di sini maksudnya adalah correlation itu kan hubungan atau korelasi. Ya, di sini menunjukkan hubungan antara variabel sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu seperti apa? Seperti itu. Nah, di sini N adalah jumlah datanya, ya. Kemudian di sini ada correlation, ini adalah nilai korelasinya atau nilai nilai hubungannya. Kemudian di sini adalah signya atau probabilitas. Nah, kalau teman-teman, ini materi ini akan kita pelajari 3 pertemuan lagi. Nah, kalau di sini ya correlation ini, kalau dia nilainya lebih dari 0,5, maka hubungan antara variabel sebelum pandemi dan sesudah pandemi adalah sangat kuat. Karena dia nilainya lebih dari 0,5, kuat gitu ya. Kalau dia kurang dari 0,5, maka dia hubungannya lemah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk probabilitas juga sama. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih fokus di analisis korelasi. Kita 3 pertemuan lagi akan membahas tentang ini. Jadi kita skip aja yang ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah nilai pair sample test-nya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di awal tadi atau skimming tadi, apa namanya, kita akan pengambilan keputusannya menggunakan dua, yaitu menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel, dan juga menggunakan nilai probabilitas. Nah, lihatnya dari mana? Nah, lihatnya dari sini. Dari nilai T ini untuk T hitungnya. Kemudian kita lihat nilai sig-nya untuk nilai probabilitas. Ya. Oke, sebelumnya di sini kan ada mean, artinya rata-rata sebelum dan sesudah pandemi itu berapa produksinya, gitu-gitu aja. Standar error, standar deviasi. Lower di sini maksudnya adalah batas minimal produksi. Ya, di sini adalah batas minimal produksi dari keripik apel sebesar 317. Nah, kemudian di upper ini batas paling maksimalnya sebesar ini, seperti itu. Nah, oke. Karena kita tadi hanya menggunakan T hitung dan juga sig-nya saja untuk pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita coba interpretasikan, ya. Oke, saya masuk ke interpretasinya. Oke, saya masuk ke sini. Oke, teman-teman, apa yang perlu dipersiapkan pertama kali untuk melakukan interpretasi? Hipotesisnya dulu. Hipotesis. Ya, pembuatan hipotesis. Oke. Ada yang bisa buat hipotesis? H0 kedua rata-rata adalah identik. Rata-rata apa? Rata-rata produksi sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Oke. Berarti kedua rata-rata produksi sebelum dan sesudah pandemi adalah sama atau identik ya, atau tidak berbeda, sama saja. Seperti ini.
kedua rata-rata produksi sebelum dan sesudah pandemi adalah sama. Nah, sekarang tadi kan kita punya kasus toh, punya kasus tentang produksi keripik. Nah, coba saya lengkapi hipotesis yang dibuat Siti Romlah tadi. Berarti kedua rata-rata produksi keripik apel di kota X, Y, Z. Ya, seperti ini ya, harus lengkap teman-teman. Oke, berarti kalau H1-nya gimana? Kedua rata-rata produksi keripik apel di kota XYZ sebelum dan sesudah pandemi adalah tidak identik atau berbeda. Oke. Adalah tidak sama atau tidak identik atau berbeda. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang perlu dipersiapkan? Pengambilan keputusan. Oke, kita buat pengambilan keputusan. Ada berapa pengambilan keputusan yang bisa kita pakai? Ada dua. Ada dua. Yang pertama, Berdasarkan perbandingan T-hitung dan T-tabel. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. ya, sip. Saya tulis dulu ya. T-tabel. Yang kedua, berdasarkan nilai probabilitas. Oke. Saya rapikan dulu. Oke. Setelah itu, apa lagi? Ada syaratnya kan di setiap pengambilan keputusan. Oke, kita buat syarat yang berdasarkan T-hitung T-tabel dulu. Gimana syaratnya? H0 diterima jika T-hitung berada di antara nilai T-tabel dan T-hitung. Oke, T-hitung berada di antara plus minus ya. Plus minus T-tabel. Oke. Plus minus T-tabel. Seperti ini. Atau dengan kata lain, T-hitungnya dia ya lebih kecil dari T-tabel. Seperti ini. Oke, berarti kalau ada H0 diterima, ada H0 ditolak. Berarti kebalikannya ya. Oke, saya tuliskan dulu. Oke, teman-teman boleh kalau mau diinterpretasikan sekarang, atau silakan nanti disimak di channel YouTube-nya Laboratorium, ya, boleh-boleh saja. Yang penting teman-teman paham, ya. Oke, kita sudah punya syarat di perbandingan T-hitung T-tabel. Nah, sekarang yang berdasarkan nilai probabilitas syaratnya gimana? H0 diterima. Probabilitas lebih besar dari 0,05. Ya, atau tingkat kesalahannya, karena kita tadi pakai 5%. Oke, dia diterima, betul? Kalau H0 ditolak gimana? Nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat. Oke. Ini lebih kecil. Seperti ini, ya. Oke, kita bahas yang berdasarkan perbandingan T-hitung T-tabel dulu. Kita tadi sudah punya nilai dan kita sudah mengeluarkan T-hitung. Oke, nilai T-hitungnya berapa? Bentar, saya masuk ke output. Oke, nilai T-hitungnya berapa? 4,5 ini ya. Oke, kita masukkan 4,5 itu. 4,5. Terus kita bandingkan dengan T
tabel. Nah, tabel itu kita harus mencarinya di SPSS. Gimana caranya? Tanda tanya pertama untuk apa, teman-teman? Ke klik transform. Oke, sebelum ke klik transform, ke mana dulu? Tanda tanya pertama, kan kalau tabel kita harus tahu tanda tanya pertama untuk apa, dan tanda tanya kedua untuk apa. Nah, tanda tanya pertama untuk apa? Ada ingat tingkat kesalahan. Ya, sekarang kita lihat tingkat kesalahannya. Tadi kan kita pakai yang 5%. Nah, sekarang kita lihat di output. Ya, kita lihat di output. Di output dia menunjukkan seek to tail atau dua sisi. Berarti kalau dua sisi kita harus membaginya menjadi 2. Oke, kita bagi menjadi 2. Maka sisa berapa? 2,5. Oke, kalau kita punya kebenaran atau kepercayaan 100%, terus kesalahan kita 2,5, berarti sisa berapa? 975. Oke, kita nominalkan ya, 0,975. Nah, ini nanti yang kita masukkan ke compute variabelnya untuk tanda tanya pertama. Oke, kemudian tanda tanya kedua untuk apa? N. Apa? Jumlah data dikurangi 1. Ya kan? Jumlah datanya berapa tadi? 20. 20 dikurangi 1. Berarti 19. Oke, kita sudah punya ini. Nah, sekarang kita coba keluarkan tabelnya. Oke. Ada yang masih ingat gimana cara mengeluarkan tabel di SPSS? Sambil saya yang ngoperasikan. Ayo, apa? Klik transform. Di transform. Terus. Input variabel. Input variabel. Terus. tabel. Habis itu inverse DF. Inverse DF. Inverse DF. IDFT. IDFT. Siapa yang jawab IDFT tadi? Meyer. NIM berapa? 037. 037 sama si Romlah ya tadi ya. Bentar. Oke. Sama si Romlah. Oke, setelah itu diapakan? Klik panah ya. Klik panah. Tanda tanya pertama tadi kita masukkan. 0,95. Terus sama 19. Oke, kalau sudah di Oke. Oke. Kalau sudah kita lihatnya di input data. Tetapi kalau di SPSS itu bakal langsung diarahkan ke output. Nah, tapi outputnya hanya ini saja ya. Compute tabel IDFT ini saja. Nah, kita lihatnya di input datanya. Saya masuk ke input datanya. Berapa nilainya? 2,09 ya. Oke. 2,09 ini saya masukkan ke interpretasi. Oke, 2,09. Terus saya bandingkan nilai T hitung punya kita tadi dengan nilai T tabelnya. T tabel. Oke. Nilai T hitungnya 4,5. Nilai T tabelnya 2,09. Gimana? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar apa? T hitung atau T tabel? T hitung. Ya. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, kesimpulannya apa? Kita lihat di syarat. T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti keputusannya keputusannya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kesimpulannya apa?
H siapa yang diterima? H1. Oke, H1. Ini yang diterima ya. Berarti kesimpulannya, kedua rata-rata produksi keripik apel di kota XYZ sebelum dan sesudah pandemi adalah tidak sama atau tidak berbeda, tidak identik atau berbeda. Oke, saya copy saja ke sini. Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah cara yang menggunakan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke berdasarkan nilai probabilitas. Ya. Sekarang kita harus tahu nilai probabilitas di output kita tadi berapa. Oke, saya masuk dulu. Berapa nilai probabilitasnya? 0, 0 ya. 0. Oke, saya masukkan 0,000. Nah, kita bandingkan nilai probabilitas yang kita punya dengan tingkat kesalahan yang kita pakai, yaitu 0,05. Sekarang 0,000 kita bandingkan dengan 0,05. Maka gimana? Lebih kecil? Oke, lebih kecil ya nilai signifikansi kita. Berarti kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat kesalahan, keputusannya oke, H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya H1 yang diterima. Ya. Berarti kesimpulannya ini. Ya. Saya copy. Nah, hasilnya sama kan dengan yang atas yang berdasarkan T hitung dengan T tabel maupun menggunakan nilai probabilitas. Nah, ini ya, saya tekankan lagi ke teman-teman. Kalau misalkan nanti kalian melakukan pengujian, silakan disesuaikan. Kalian pinginnya yang mana, keperluannya yang mana, dan lebih cocoknya pakai apa. Nah, tetapi kalau di praktikum, ini kita praktekkan seluruhnya supaya teman-teman paham. Seperti itu ya. Jadi biar tidak bingung nanti. Nah, kurang lebih seperti itu pengujian untuk yang pair sample t-test, teman-teman. Nah, ada yang ditanyakan atau yang masih dibingungkan? Silakan ditanyakan. Ada enggak? Atau sudah paham? Gimana? Sudah paham belum? Insya Allah sudah paham, Kak. Oke, nanti kalau bingung dibuka aja di YouTube ya. Dicari pengujian pair sample t-test. Oke, materi kita sudah itu saja. Lumayan cepat, memang lumayan cepat. Nah, waktunya masih 20 menitan lagi. Oke, sebelum diakhiri, mungkin ada teman-teman yang punya atau bisa memberikan kasus yang bisa diuji menggunakan pair sample t-test. Silakan. Ada yang bisa? Nyoba aja, salah enggak apa-apa. Sama-sama belajar kita. Ayo, nanti saya catat ini di sini. Saya sudah siap. Banyak plusnya ini, kelas kelas A ya. Lumayan aktif. Silakan. Cuma kasusnya aja apa sama pengerjaannya, Kak? Kasusnya saja. Kasusnya saja. Ayo, coba dipikirkan dulu, dicari apa. Lumayan buat nambah-nambah keaktifan kan. Saya, Kak. Ya, coba. Nggak apa-apa, salah. Produksi nilai, produksi, bentar, Kak. Santai, santai. Afif mau coba? Afif seneng nih joget-joget dia. Soalnya kurang lebih yang kayak tadi kayak. Iya, kurang lebih kayak tadi. Pokoknya ada sebelum sama sesudah. Oh, ini. Coba.
eh perbedaan penjualan kue apa ya? Kue risol sebelum bulan puasa dan sesudah bulan puasa. Nah, itu bisa. Ya. Mehyar ya? Ya, Oke. Ada lagi yang punya lain? Kakak, Coba. banyaknya panen padi sebelum menggunakan pupuk A dan setelah menggunakan pupuk A. Nah, betul. Felina NIM 04. Iya, Kak. Oke. Oke, ada yang punya lagi? Yang lain? Salah enggak apa-apa, Rek. Sama-sama belajar ya. Kak, saya Kak, Ya, silakan. nilai mahasiswa sebelum COVID dan setelah COVID. Boleh, karena mungkin metode belajarnya yang berbeda ya. Ya, Oke, Mita NIM berapa? 010 Kak. 010. Dia Mita ya. Iya. Oke. Yang lain masih ada yang pengen nyoba? Saya, Kak, Ya, silahkan. seorang mahasiswa ingin penelitian ingin mengetahui Dangdutan, Rek. apakah ada perbedaan rata-rata nilai ulangan bahasa Inggris sebelum adanya les bahasa Inggris sama sesudah diadakannya les bahasa Inggris. Ya, boleh. Berarti nilainya sebelum sama sesudah les ya. Oke. Ada yang pengen nyoba lagi? Enak ya, praktikum daring ternyata. Oke. Ada lagi enggak yang mau nyoba? Salah enggak apa-apa, Rek. Tapi dari yang jawab-jawab tadi, mayoritas sudah betul semuanya. Jadi insya Allah sudah paham ya. Jadi nanti kalau ada penugasan atau apa, insya Allah sudah teman-teman sudah bisa seperti itu. Nah, kemudian ini apa nih, Abdul Karim nih? Orderan penghasilan sebelum dan setelah pandemi. Nah, nih boleh, Abdul Karim. Oke. Teman-teman sudah pada banyak yang maaf di Kak, rumah. di jalan Kak, tadi saya Iya, enggak apa-apa. Teman-teman sudah banyak yang pulang ya ternyata ya. Atau masih ada yang Iya, stay di Kak. Malang? Ya nih Kak, udah balik Kak di jalan Kak. Ya, salam buat keluarga, hati-hati ya. Oke Iya, siap Bapak. Kak. Kakak sehat-sehat ya. Siap. Oke. Saya insya Allah juga bakal balik. Oke. Oke, ada yang mau nyoba lagi enggak? Silakan kalau mau nyoba. Oke, kalau tidak ada yang nyoba lagi, sebentar saya masuk ke rekap. Oke, saya tunjukkan rekap presensinya ya. Silakan nanti teman-teman dilihat apakah presensinya sudah masuk atau belum. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah Oke, Kak. Oke, silakan dilihat. Nah, seperti ini yang saya maksud. Meskipun tidak masuk, tapi tetap mengisi absen dan diberi keterangan izin. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman silakan dilihat absennya sudah masuk atau belum. Oke, saya lanjut ke bawah ya. Oh iya, Muhammad Novan Safikri ini masih aktif kan ya? Aktif Kak. Oh, tidak pernah 3 kali ya Ya, belum ikut. eh, Oke.
Kalau Febriansyah Ilham ini? Pindah jurusan, Kak. Oh, pindah jurusan. Oke. Oke, saya ke bawah lagi. Oke, sudah masuk belum? Sudah. Udah Kak. Oke, kalau sudah masuk ya. Saya hadir tapi belum tertulis hadir Kak di situ. Siapa namanya? Monica Vela Kak. Bentar, saya reload dulu. Saya juga Kak, itu Kak, belum. Say guys. Coba ke bawah ya. Tuh. Oke, dilihat lagi. Monica Vela. Sudah? Oh, Monica Vela belum. Coba di anu lagi, apa namanya? Presensi lagi, absen lagi. Mungkin jaringannya. Berarti ini absen lagi ya Kak. Ya, silakan absen lagi ya. Iya Kak. Yusril Ihza ada ya? Sudah. Selain Monica Vela ada yang belum ke-record? Saya Kak, saya Wanda. Wanda, ini berapa Wanda? 003. 003. Ini Udah. Iya. Sudah ya? Monica Vela. Kita lihat Monica Vela sudah masuk belum? Saya Kak. Mehyar nih berapa? 337. 037. Tuh, sudah. Wah, alhamdulillah. Ya. Yusril Ihza ini enggak tahu masuk kapan dati ya. Oke, nanti untuk praktikum selanjutnya kita kondisional ya teman-teman. Kita bisa pakai Zoom. Kita nanti saya kirim link apa namanya? Link materi di YouTube-nya. Nanti kalian silahkan disimak gitu saja ya. Jadi tidak harus Zoom 100% full, tidak. Kemudian mungkin skemanya kalau pakai Zoom bukan saya yang share screen, tapi kalian yang share screen. Jadi nanti misalkan saya mau menunjuk siapa atau kalian mau menawarkan diri untuk mempraktekkan, itu boleh. Seperti itu ya. Kita mulai seperti itu mulai minggu depan sampai nanti akhir praktikum. Ya, Monica Vela sudah masuk ya? Sudah Kak. Izin bertanya. Yusril. Kak, bukannya minggu depan itu libur ya? Belum libur, masih belum. masuk. Jadi sebelumnya 1 minggu sebelum Lebaran memang kita masih masuk. Yusril Ihza nih belum masuk nih. Yusril udah masuk Kak. Oke, coba dianu lagi, di apa namanya? Dimasukkan lagi. Atau presensi lagi ya. Iya udah masuk Zoom tapi belum presensi. Oh ya, silakan presensi ya. Oke Kak. Oke, saya stop. Oh ini teman-teman, kalau mau lihat YouTube-nya, mana tadi? Sudah di apa namanya? Dilihat kan YouTube-nya, linknya yang saya kirimkan kemarin. Nah, nanti yang kelas ini untuk pilotnya akan saya upload di YouTube. Ya, saya mohon izin nanti akan saya upload di YouTube ya. Iya Kak. Nah, ini ya, nanti materi-materinya silahkan dilihat di sini. Kalau misalkan ada yang bingung gitu. Gitu dah. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan ke saya? Saya tanya. Semangat puasa, Kak. Ini izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Tapi yang kemarin itu Kak, emang nggak kemarin. Yang independen. Ya, Kenapa? kan yang Kak yang pakai apa ya? Dites ya. Itu kan ada 2 ya Kak, cara pengujiannya kan. Mm-mm.
Itu yang di atas sudah benar ya Kak, maksudnya diterima. Nah, yang bagian yang T itu nggak sama, yang di probabilitas itu ditolak, tapi yang di ujian T hitung itu diterima gitu. Itu yang salah datanya apa? Afif ini dangdutan terus. Lagi nyetelin lagu buat pekerja, Kak. Oh, siap. Gimana, Romla? Nah, itu yang salah datanya apa? Kita yang hitung itu salah ya, Kak? Oke, ada beberapa kemungkinan. Saya tidak menyalahkannya, tapi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, datanya mungkin kurang ini, karena memang kan kemarin saya bilangnya terserah, silahkan dikasih nilai berapapun. Gitu ya. Satu, kemungkinan datanya. Kemudian kedua, kemungkinan di compute-nya di bagian T-nya ada yang salah mungkin. Nah, kemudian yang ketiganya mungkin saja hasilnya seperti itu. Nah, cara ininya gimana? Cara mengantisipasinya, teman-teman bisa pilih salah satu. Seperti itu. Misalkan mau yang pengaruh ya silakan diambil pengaruh. Kalau misalkan yang tidak pengaruh ya tidak pengaruh, seperti itu. Makanya itu yang saya bilang, silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Boleh pakai T saja, boleh pakai probabilitas saja. Seperti itu. Gitu ya Romlah ya. Iya, Kak. Oke. Ada lagi atau masih bingung Romlah? Tidak, Kak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Praktikum kurang berapa pertemuan lagi, Kak? Praktikumnya masih kurang, kita baru 5 ya, kurang 5 pertemuan lagi. Jadi besok minggu depan ini kita masih sekali, jadi kita masih punya utang 4. Nah, jadi kita masih pertemuan 4 kali lagi. Tapi nanti akan saya sesuaikan. Kita bisa pakai Zoom seperti ini, atau saya kirim link di YouTube saja. Jadi nanti kalian bisa kapanpun untuk menyimak tutorialnya atau materinya, seperti itu. Gitu, Karim. Oh iya, kakaknya mudik kemana, Kak? Kenapa? Mudik kemana, Kak? Pulang ke Bojonegoro. Ada yang dari Bojonegoro kah? Tidak ada ya? Gak ada kayaknya, Kak. Nggak ada, Kak. Tidak ada. Karena sudah tidak ada tanggungan sebenarnya di sini. Gitu. Oh ya, kemudian teman-teman di akhir praktikum nanti kita ada kayak ujian. Ya, kita ada kayak ujian. Nanti ujiannya kemungkinan akan saya berikan di Google Form, kemungkinan, tapi nanti saya masih koordinasi dengan Pak Zul kembali, finalnya seperti apa. Nah, jadi nanti kelas A, B, C, D itu akan serentak dilaksanakannya pada hari apa, dan itu adalah nilai akhirnya kalian. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan nilainya ada yang kurang atau di bawah rata-rata, nanti akan saya hubungi. Gitu ya. Insya Allah nanti nilainya akan bagus-bagus kalau teman-teman mengikuti dan menyimak dari awal sampai akhir praktikum. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk penugasan, jangan khawatir nanti akan ada tugas lagi, karena tugasnya baru sekali ya. Tugasnya baru sekali, nanti akan saya kasih tugas, tapi nanti tugasnya saya menyesuaikan lah, maksudnya tingkat kesalahannya tingkat kerumitannya seperti apa, nanti mungkin penugasannya akan berbeda, seperti itu. Oke, ini sudah kurang 4 menit lagi teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Kalau tidak, saya cukupkan praktikumnya. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah kalau tidak ada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti praktikum dari awal sampai akhir. Kelas ini cukup kooperatif ketika saya memberikan pertanyaan dan teman-teman langsung menanggapi. Semoga semangat seperti ini terus digalakkan di praktikum atau di perkuliahan manapun ya. Kemudian teman-teman tetap jaga kesehatannya, pandemi belum berakhir. Kemudian tetap semangat puasanya, jangan sampai bolong ya. Kurang berapa hari lagi kita menuju kemenangan. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya buat teman-teman kelas A.
kita ketemu di praktikum selanjutnya. Kemudian kalau ada salah kata dalam praktikum kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Gitu. Untuk mengakhiri praktikum, tadi kita sudah mengawali dengan membaca doa. Alangkah lebih baiknya kalau kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya teman-teman bermanfaat. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.